Salam saudara-saudara yang terkasih, bersyukur sekali Tuhan memelihara kita sampai pada hari ini. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian senantiasa ada dalam bimbingan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara-saudara alami atau sedang hadapi pada saat ini, saudara tetap teguh setia bersama Tuhan. Mari kita isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membacanya dari kitab Amsal, kitab yang cukup indah ya, dari Amsal 12 ayat 1 sampai 10, supaya kita beroleh hikmat dari dalamnya. Kita akan mencoba untuk menggalinya supaya kita menemukan kebenaran di dalamnya dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Amsal 12 ayat 1 sampai 10. Siapa yang mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dengan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya, dan tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang sorong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kitab Amsal ini adalah hikmat dari Allah ya. Jadi kalau kita sering-sering membaca kitab Amsal dan rajin menggalinya, kita akan mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Allah. Kitab ini ditulis untuk mengajar, mendidik, kemudian untuk mengenal Allah dengan benar, karena mereka adalah umat pilihan Allah ya, ditulis untuk mereka supaya mengenal Allah dengan baik, bukan mendidik dengan asal-asalan ya, tetapi untuk hidup berkarakter yang merefleksikan kemuliaan Allah, hidup yang memuliakan Allah. Itulah jati diri orang percaya yang berbeda dengan orang dunia manapun juga. Jati diri orang percaya adalah memuliakan Allah di setiap waktu, di setiap kesempatan, di mana saja, dengan siapa saja. Dan kitab Amsal ini ditulis dengan gaya puisi ya. Salah satunya adalah dengan membandingkan. Gitu. Jadi kalau saudara mencermati dengan baik, kitab Amsal ini selalu ada perbandingan-perbandingannya. Dikatakan di situ mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Jadi mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Didikan yang didasarkan dengan firman Tuhan akan mengarahkan seseorang untuk patuh, untuk tunduk, untuk setia, untuk terbuka terhadap firman Tuhan. Didikan terkadang kesannya terkesan keras ya. Biasanya berkaitan dengan disiplin. Seseorang yang terbiasa dididik dalam kedisiplinan, dia akan terbiasa disiplin sampai ia dewasa. Artinya terbawa terus ya, sampai kapanpun dia dewasa. Yang biasa dididik dengan keras biasanya juga akan terbiasa keras jika nanti dia mendidik orang lain. Nah, didikan ini penting saudara-saudara, khususnya bagi anak-anak usia dini ya, untuk dididik hidup dengan tertib, dengan disiplin, dengan rajin, maka kedepannya kita harapkan dia juga akan menjadi orang yang penuh integritas, yang menjaga integritasnya ya. Menjadi pribadi yang penuh integritas. Didikan dan pengetahuan ini erat sekali. Pengetahuan yang adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi orang yang dididik dengan pengetahuan firman Tuhan akan tumbuh dan hidup dengan spirit memuliakan Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Kalau saja itu bisa menggerakkan banyak orang untuk hidup memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat ya. Kalau suatu gereja itu dididik dengan pengajaran firman Tuhan yang benar, yang baik, yang ketat,
maka tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, serta tidak mudah diombang-ambingkan ya. Diombang-ambingkan berbagai macam angin pengejaran. Tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, serta tidak mudah diombang-ambingkan berbagai rupa-rupa pengejaran. Sebab dia hanya akan setia dan tunduk pada firman Tuhan. Dia hanya akan mengerti suara firman Tuhan. Mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Yang tidak mencintai didikan, ya tidak mencintai pengetahuan. Dalam hal ini adalah firman Tuhan ya. Nah, apakah saudara mencintai didikan dan pengetahuan firman Tuhan? Didikan betapapun kerasnya membawa manfaat, saudara-saudara, yaitu pengetahuan yang akan mengkoreksi setiap langkah setiap orang percaya. Dan itu bisa dipakai untuk bahan evaluasi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Membenci teguran adalah dungu. Teguran yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan firman Tuhan ya, tentu saja. Siapapun yang menegur, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, respon yang pertama kali kita adalah tunduk, patuh, taat. Jangan seperti orang dungu yang nyeruduk saja seperti kambing walaupun salah ya, pokoknya nyeruduk saja gitu ya. Teguran yang baik akan membuat seseorang makin termotivasi. Nah, sekarang kan banyak motivator seperti itu ya. Kalau saudara menerima baik teguran itu dan saudara mengetahui kelemahan-kelemahan saudara akan memperbaikinya dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Langkah saudara juga akan lebih baik dari sebelumnya. Dan juga bisa melihat kesalahan-kesalahan yang masa lalu. Kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita perbuat dan kita akan memperbaikinya. Bukannya membuat seseorang justru malah makin terpukul ataupun malah tidak bisa bangkit lagi. Jadi ada beberapa orang yang memberikan teguran ataupun bahkan hujatan sampai orang itu tidak bisa bangkit lagi, saudara, terpuruk. Karena tegurannya saking kerasnya ya, seperti batu yang menghantam gitu ya. Martil yang 25 kilo itu menghantam batu karang sehingga dia pecah ya. Kalau saudara melihat di pegunungan itu ada orang yang tukang batu, memecahkan batu. Nah, teguran yang sangat keras bisa seperti itu, sudah menghancurkan. Memang ada orang yang tidak suka dengan teguran, tetapi sebagai orang percaya kita mesti bisa menyerap teguran itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa tunduk dan lakukan. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan. Bahkan anak kecil sekalipun atau orang tidak lulus teologi sekalipun, kita mesti tunduk kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi misalnya kalau ada anak kecil yang menegur saudara karena saudara merokok, ya saudara jangan marah dulu ya. Lihat, firman Tuhan memang benar melarang kita untuk merusak tubuh atau tidak. Bahkan kita harus memeliharanya baik-baik ya, tubuh kita ini, dengan pola hidup yang sehat, dengan makanan sehat dan sebagainya. Jadi saudara harus tunduk terhadap firman itu melalui teguran anak kecil itu. Juga mungkin kalau bawaan saudara mengingatkan untuk datang tepat waktu. Nah, sebagai laskar Kristus memang kita harus disiplin, tepat waktu, dan menjadi teladan bagi yang lain. Jadi saudara tidak perlu marah kalau diingatkan bahwa saudara mesti juga harus tepat waktu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Teguran berguna bagi seseorang ya, apapun teguran itu, khususnya bawaan, apalagi kalau ditunjuk itu memperbaiki karakter mental sifat seseorang yang sangat buruk. Tegus membawa kebaikan. Sifat manusia memang sudah cenderung memandang dirinya sudah cukup baik atau sangat baik, dan membuat seseorang akhirnya membenci teguran karena dia sudah merasa dirinya baik ya. Tidak akan tahu kesalahan kita kalau tidak ditegur pada saat salah. Karena itu jangan menolak teguran, saudara. Nilai yang harus dipegang umat pilihan ya. Kita harus hidup bersama dan di dalam Tuhan.
menjadi saksi Tuhan, ada relasi dan komunikasi dengan Tuhan, ada respon terhadap firman Tuhan. Dan seringkali orang Israel komunikasinya nggak nyambung, saudara, nggak connect begitu ya dengan Tuhan, alias tidak komunikatif. Firman Tuhan misalnya bicara apa gitu, responnya lain, jadi tidak nyambung, saudara. Misalnya firman Tuhan mengatakan ampunilah, tapi doa-doa mereka, hukumlah bangsa itu biar mereka binasa semuanya. Ya, atau mungkin kalau kita sendiri mengharapkan orang yang kita benci, ya biar dia disambar geledek ya. Atau ditabrak truk, nggak nyambung, saudara. Perintahnya untuk mengampuni, mengasihi. Juga banyak yang lainnya, misalnya doa-doanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Berdoa misalnya tetapi masih membenci, masih iri, dengki dengan orang lain dan sebagainya. Jangan-jangan kita, firman Tuhan minta kita rendah hati, tetap tidak sombong, tidak angkuh dan lainnya. Tidak, supaya kita tetap connect dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini tidak ngelantur kemana-mana, saudara. Amsal ditulis supaya umatnya dididik, diarahkan untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Yakub dirupakan menjadi Israel. Israel artinya pejuang saksi Allah. Ya. Kalau melayani, jangan lagi menipu, jangan lagi tipu-tipu, tapi hidup benar di hadapan Allah. Jangan lagi duniawi, sama dengan duniawi. Nah, seolah-olah hidup kita itu sama dengan dunia, enggak. Bagi orang percaya ya seperti itu. Jadi orang lain menilainya tidak jauh beda dengan dunia. Karena saudara sudah ditebus, bukan lagi dengan darah domba, bukan dengan darah lembu, tetapi dengan darah yang kudus, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus sendiri. Nah, gaya bahasa yang digunakan adalah paradoks yang dengan yang negatif antara firman dan yang dilakukan, antara yang didoakan dan dikerjakan, yang dilakoni di dalam kehidupan. Jadi akhirnya sinkron, saudara-saudara. Ayat 3 dikatakan orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Seringkali kita lihat orang yang fasik akan tegak, tetap sehat, tetap hidupnya seolah-olah dibiarkan bebas dan sebagainya, diberkati, kaya, populer, terkenal dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, akan tiba saatnya penghukuman Allah itu datang. Jadi kita tidak perlu iri dengan keberadaan mereka. Kalau mereka terus di luar Kristus, terus menerus fasik sampai mati, nasib mereka sudah jelas, sudah tidak selamat. Tanpa juru selamat, pasti tidak selamat. Mengapa kita iri kepada mereka? Apa kita juga mau ikut dengan mereka di dalam neraka, binasa di dalam neraka selama-lamanya? Sebaliknya di situ dikatakan bahwa akar orang benar tidak akan goncang. Orang yang di dalam Tuhan ada di dalam perlindungannya. Tidak akan ada yang sanggup menggoncangkannya. Dalam artian sampai mencabut iman percayanya. Kalau sampai ada orang Kristen yang murtad, saudara, berarti dia bukan orang pilihan. Berarti dia hanya orang Kristen KTP. Tidak peduli betapa hebatnya dan besarnya imannya, iman dalam tanda petik ya, di masa yang lalu, saudara. Kemudian dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Di sini Amsal juga berbicara tentang istri. Dikatakan bahwa istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Saudara-saudara, mahkota itu melambangkan kehormatan ya. Kehormatan, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang indah, yang enak dipandang mata dan bahkan dikagumi oleh banyak orang. Cakap yang dimaksud bukan hanya dalam mengatur rumah tangga ya, mengelola keuangan dan kebutuhan keluarga dan sebagainya, tetapi juga dalam hal merawat anak-anak untuk makin dekat kepada Tuhan, untuk menghargai suaminya, untuk menunjang pelayanan suaminya dan sebagainya. Tetapi kalau sampai membuat malu, itu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya ya.
Kalau sampai membuat malu keluarga ataupun suaminya, ya itu sungguh menyedihkan, saudara. Nama dan kehormatan suami bagaimanapun mesti dijaga. Betapapun banyak kekurangan, percayalah, dia adalah orang yang Tuhan percayakan untuk berbagi hidup bersama sampai mati. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Jadi benar dan adil itu seirama, saudara-saudara. Satu paket. Jadi kalau saudara pergi ke McD, itu biasanya ada paket-paket tertentu. Ya, dapat nasi, dapat ayam, sama minumnya, seperti itu ya. Nah, ini juga satu paket, benar dan adil. Orang yang mencintai kebenaran, dia juga pasti mencintai keadilan. Tetapi orang yang fasik rancangannya memperdaya. Ya. Dalam pikirannya selalu mencari sasaran. Siapa ya yang hari ini kita mangsa? Siapa hari ini yang kita makan dan sebagainya? Semua dilakukannya dengan tipu daya. Itulah orang fasik. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Supaya sudah sering ya, kita dengar ujaran seruan kebencian, hate speech ya, yang bisa menyalahkan orang lain. Mereka tidak merasa bersihkan lawannya ya, khususnya kalau dunia politik seperti itu ya. Tetapi mulut yang jujur menyelamatkan orang, khususnya yang telah difitnah. Kalau sering kita dengar bahwa yang jujur akan hancur ya. Tapi firman Tuhan tegaskan mulut orang jujur itu menyelamatkan orang. Ya, saudara-saudara, di saat ini memang orang jujur itu sangat langka ya. Tetapi sebagai anak-anak terang, khususnya saudara-saudara yang mungkin ditempatkan di instansi pemerintahan, kita mesti jujur dalam setiap langkah dan perkataan kita, apapun resikonya. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Kalau dipuji karena prestasi, kinerja yang bagus dan akal budinya yang baik, ini seimbang, saudara. Pantas dan ya sudah selayaknya ya. Tapi ada orang yang berbangga karena banyak dikenal orang karena kontroversi ya. Ini sebenarnya memalukan, bukan membanggakan ya. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi kelakuan kekurangan makan. Wah, ini banyak terjadi ya di negara kita. Tinggal lakunya banyak yang seperti ini ya. Banyak orang yang malu karena pekerjaan usahanya sendiri dan hanya menjadi orang kecil. Padahal kalau diturunkan menjadi bos sendiri loh. Bekerja untuk diri sendiri, tidak diperintah-perintah oleh orang lain. Betapapun kecil pekerjaan usaha sendiri, usaha yang saudara lakukan, bersyukurlah karena Tuhan masih memelihara. Bersyukurlah karena masih ada kerja, khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sangat sulit sekali mencari pekerjaan, saudara. Daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Yang seperti ini banyak di Indonesia, saudara. Ya, dalam budaya daerah-daerah tertentu malah lebih baik tidak makan. Yang penting gaya ya. Kita bisa belajar dari Bill Gates, dari Mark Zuckerberg. Mereka orang kaya, yang luar biasa kaya. Yang penampilannya justru sederhana, saudara. Tidak memiliki jam mewah, hanya kaos dan jeans biasa. Lagi pula untuk apa saudara bergaya glamor dan jet set kalau tidak makan ya. Saudara, hiduplah bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu nilainya kekalan, saudara. Saya mengutip John Piper yang cukup terkenal ya. It is better to lose your life and to waste it. Lebih baik kehilangan hidupmu daripada menyia-nyiakan. Ya tentu saja bukan mengarahkan saudara ke neraka, binasa dan sebagainya. Tapi kita harus hidup untuk Tuhan. Tidak menyia-nyiakan hidup kita supaya tidak kehilangan nyawa kita. Hidup bagi Kristus supaya engkau tidak binasa. Saudara, didikan, teguran yang sesuai dengan firman Tuhan harus kita terima dengan rendah hati, dengan tidak bersungut-sungut. Karena kita mau tunduk pada firman Tuhan, kita mau patuh firman Tuhan. Jadilah orang baik yang benar dan jujur, adil
dengan akal budi yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan. Meski masih menjadi orang kecil, tetaplah bekerja dengan tekun, dengan setia, dan percaya terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita kelak bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Dengan tetap terus mengandalkan Tuhan, berpusat kepada Tuhan, dan hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati.